Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Mekuna Nisiadani di video administrasi dan supervisi pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana teknik dari supervisi pendidikan. Dalam mata kuliah administrasi dan supervisi, sebelumnya kita telah membahas supervisi pendidikan yang dimulai dari konsep dasar, apakah itu pengertian, bagaimana rasionalnya, tujuannya, fungsinya, bahkan kita coba menganalisa lebih jauh berbagai prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan di setiap sekolah dan satuan pendidikan, termasuk terakhir kita membahas persoalan peranan dari supervisi pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat bagaimana pelaksanaan dari kegiatan supervisi pendidikan itu dalam proses dan tekniknya. Proses seperti apa dan teknik dari kegiatan ini juga tidak sama, tergantung dari si supervisor nantinya mau memilih teknik yang mana berdasarkan asumsi orang yang dilayani dan berdasarkan masalah yang dilayani itu akan menjadi teknik yang mana yang paling cocok, yang paling tepat untuk digunakan dan dimanfaatkan nantinya. Artinya bagaimana proses dan teknik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga tindak lanjut dari kegiatan supervisi pendidikan, termasuk teknik yang akan kita coba bahas. Teknik yang akan kita coba bahas adalah teknik individu dan teknik kelompok, dan ada juga teknik yang tidak langsung dan teknik secara langsung dalam kegiatan supervisi pendidikan. Meski masih banyak sekali teknik-teknik yang lain. Secara umum, seperti yang telah kita ketahui, bahwa sebenarnya supervisi itu adalah kegiatan yang merupakan satu tujuan yang berkelanjutan. Artinya dia tidak serta-merta terjadi, kemudian diambil keputusan, tetapi asli proses yang cukup panjang, bahkan bisa sifatnya tahunan kalau memang ditemukan solusi yang terbaik. Belum terjadi peningkatan, akan terus berlanjut. Artinya selama proses pendidikan terjadi, maka kegiatan-kegiatan supervisor, layanan servis yang diberikan oleh supervisor terhadap guru-guru tertentu yang sebenarnya hampir semua guru diberikan layanan ini, tetapi khusus yang mempunyai problem tertentu yang masuk dalam proses kegiatan supervisi ini. Yang menjadi sorotannya akan terjadi secara terus-menerus sampai benar-benar mendapatkan solusi dan terjadi perubahan signifikan atas masalah-masalah guru dan efek pada proses pembelajaran serta kepada para peserta didik yang mereka ajar nantinya. Nah, kegiatan ini diarahkan pada satu tujuan, untuk memberikan dan meningkatkan skill kemampuan guru, memberikan layanan kepada guru dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran di sekolah, dan secara garis besar kegiatan dalam supervisi pendidikan secara umum dapat kita lihat di beberapa sisi. Nah, yang pertama yaitu proses perencanaan, yang dimana proses perencanaan ini kegiatan supervisi yang tidak mungkin tidak terencana sebelumnya. Semua telah direncanakan, didesain sedemikian rupa pakai sisi waktu yang dihitung. Kita memakai sifat bagaimana sisi waktu yang terpakai, bagaimana jumlah waktu yang dipakai, dosis problemnya, seberapa besar masalah yang dihadapi dari sisi dari perencanaan ini. Dan juga nantinya
Kita juga mempunyai rangka dalam menemukan fakta dan data kemudian memikirkan bagaimana solusi terbaik, bagaimana teknik yang akan dipakai nantinya dan dalam proses perencanaan. Instrumen apa yang digunakan, maka itu merupakan rangkaian kerja yang diatur, yang didesain sedemikian rupa, maka akan masuk dalam ranah yang harus direncanakan dalam proses perencanaan ini nantinya. Nah, kemudian kegiatan yang kedua itu nantinya pelaksanaan. Yang dibahas dalam konteks ketika kegiatan ini sudah dilaksanakan sedemikian rupa, dilakukan evaluasi sebatas mana, sejauh mana tingkatan dari keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan supervisi ini. Dan catatan masih dibenahi beberapa waktu untuk membenahi segala yang direncanakan tadi yang belum terjadi. Nah, nanti terakhir adalah apa tindak lanjut yang masih dilakukan guru tertentu yang memang dalam proses pelaksanaan layanan supervisi. Kita coba lihat yang pertama itu perencanaan supervisi akademik, yang hal ini seharusnya memang disusun sedemikian rupa dan dikategorikan kita sebut sebagai supervisor, yaitu orang yang memberikan layanan supervisi tersebut kepada orang yang memberikan layanan supervisi pendidikan tadi kepada guru, dan supaya tujuan apa banyak kemudian tujuan tadi menjadi terarah, yaitu berdasarkan rencana. Maka pekerjaan dilaksanakan berdasarkan role yang sudah ada, role yang sudah direncanakan dari awal. Maka kita akan melaksanakan proses itu sesuai dengan rencana perencanaan dari awal, karena segala sesuatu pasti dimulai dengan rencana. Walaupun misalnya mendesain sebuah baju, mendesain sebuah ruangan, mendesain sebuah rumah, pasti kita mulainya dari desain. Segala sesuatu kita harus membuat dari desain, harus mulai dari rencana. Nah, proses kegiatan yang berlangsung di satu tingkat pendidikan artinya baik guru, baik siswa, kepala sekolah selaku supervisor, atau yang supervisor di luar kepala sekolah sudah harus duduk bersama membicarakan pekerjaan tujuan, dan jangan selamanya mengindikasikan di dalam tanda kutip penasaran tujuan utamanya adalah secara bersama duduk dalam rangka memberikan layanan untuk meningkatkan proses pendidikan, meningkatkan skill, memberikan layanan, dan meningkatkan proses kemampuan dan membantu, dan paling penting membantu orang yang mau dibantu. Nah, orang yang dimaksud itu guru, karena guru berpotensi memberikan pengaruh pada setiap proses pembelajaran yang ada di sekolah. Mengingat perencanaan itu menjadi bagian dan merupakan problem khusus dan arah dalam setiap pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan, maka beberapa hal yang harus dicantumkan dalam perencanaan yang dibuat atau pesan oleh supervisor, mulai dari tujuan supervisi, tujuan apa, kemudian alasan kegiatan tersebut perlu dilaksanakan, dan ada tujuan bagaimana metode teknik yang masih dipilih dan dilakukannya dalam mencapai tujuan, sampai proses panjang dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Selama indikasi-indikasi itu perlu diperbaiki, nah waktu pelaksanaan juga termasuk dalam ranah hitungan perencanaan, bahwa hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan secara langsung memperoleh hal tersebut dan berbagai solusi yang mungkin menjadi dasar berpijak dan berpikir untuk menyelesaikan dari problem
tersebut. Jadi banyak yang masih direncanakan. Yang kedua yaitu kegiatan supervisi pendidikan dalam proses pelaksanaannya adalah pengumpulan data. Karena layanan supervisi adalah proses membantu guru dalam menyelesaikan setiap persoalan dan masalah atau membantu guru dalam memberikan pendapat layanan untuk meningkatkan skill kemampuan mereka. Data empirik selama proses yang terjadi, artinya tidak hanya sekedar laporan dari guru atau tidak sekedar laporan dari pandangan mata, tapi melalui riset yang cukup panjang, apakah dari data teman sejawat, dari data keluarga, ataupun data yang lainnya. Selaku supervisor melakukan perjalanan untuk melihat dan menemukan fakta-fakta terkait dengan scroll yang dimaksud dan banyak hal lainnya. Misalnya, keberhasilan guru serta berbagai faktor penunjang dan proses mendapatkan handset anggap sebagai penghambat dalam proses belajar mengajar terkait dengan si guru yang akan diberikan layanan ini. Nah, yang ketiga itu pelaksanaan, yang merupakan mendeteksi kelemahan kita, tidak akan mencari-cari kesalahan dalam tanda kutip seperti makna negatif. Sebagai proses untuk mencari kesalahan, habislah rasanya. Di dalam pelaksanaan ini kita membantu seorang guru, bukan mencari kesalahan guru. Yang terpenting konsep dari pelaksanaan ini jangan pernah menganggap bahwa pelaksanaan ini mencari kesalahan guru, tapi terpenting sekali bagaimana mengembangkan, bagaimana meningkatkan skill guru. Untuk itu sangat penting sekali pemahaman dari setiap pelaksanaan dari supervisi tadi. Dan ada 8 keterampilan guru, bagaimana penguasaan mereka menggunakan metode hubungan antar personil, administrasi kelas, dan lain sebagainya, yang notabene terkait dengan skill dan kebiasaan guru selama proses pembelajaran yang ada di sekolah, yang ada di kelas, termasuk di kelas pada umumnya. Yang keempat, di pelaksanaan supervisi pendidikan ini yaitu memperhatikan kelemahan dan memperbaiki kelemahan. Kalau tadi mendeteksi, kemudian yang keempat kita mencoba memperbaiki. Tadi kita itu pelaksanaan, kita tidak mencari, mungkin kita melakukan pengembangannya. Sekarang kita kalau ada kelemahannya kita perbaiki, kita mendeteksi kelemahan, bagaimana meningkatkan kelemahan tadi. Nah, sekaranglah kita bahas. Nah, mencoba memperbaiki kelemahan. Jika dideteksi kelemahan dan kekurangan pada tahap ini, lakukanlah perbaikan dan juga meningkatkan kemampuan melalui berbagai macam strategis. Yang namanya supervisor adalah orang yang memiliki keterampilan super wow gitu ya. Nah, atau visi ke depan. Mereka sudah tahu senang kadang memiliki akumulasi, menelaah, menganalisa segala sesuatu. Baik akhir, tidak semua yang memiliki kemampuan atau kita anggap pantas menduduki posisi sebagai supervisor tidak sesederhana itu. Pasti memiliki langkah yang sangat panjang, karena segala sesuatu pasti butuh proses. Nah, kemudian yang kelima dalam pelaksanaan ini ada yang quotes, melakukan bimbingan dan pengembangan. Jadi setelah dilakukannya penilaian, setelah dilakukan deteksi bagaimana kelemahannya, di mana letak kelemahannya, kita coba memperbaiki kelemahan dari proses pelaksanaan dan terakhir melakukan bimbingan dan juga pengembangan diri dari
darinya sekedar bimbingan. Kita bimbing, kemudian kita lakukan pengembangan, peningkatan, perbaikan. Supervisor perlu melakukan bimbingan kepada guru yang dimaksud agar apa yang diperoleh bisa diterapkan, agar yang dilayani tidak kita berikan, bisa lakukan perbaikan, bisa diterapkan pelan-pelan tetapi pasti. Kita terapkan pelan-pelan tapi pasti diaplikasikan oleh guru yang bersangkutan dalam proses mengajar. Misalnya persoalan tadi, penampilan mereka di depan kelas dan dianggap tanda kutip pada masalah, pelan-pelan kita benahi, kita ingatkan, kita berikan contoh, kita memberikan layanan pelatihan macam-macam sampai kita lakukan tentunya perubahan lainnya yang namanya bimbingan dan pengembangan. Jadi itu tidak terhenti sampai di situ, tapi dalam pengembangan jaringan perbaikan sehingga ada kepuasan bagi si guru bahwa proses layanan ini belum pernah kepentingan dia yang pada akhirnya memberikan dampak dan efek pada proses pembelajaran di kelas, sehingga siswa menjadi lebih nyaman dalam ketika belajar dengan si guru yang dimaksud. Nah, sekarang kita lanjutkan soal proses teknik supervisi pendidikan. Dan proses kita bahas pada hari ini mulai dari perencanaan, pelaksanaan, ketiga kita bahas evaluasi. Jadi minimal proses dari keempat ini dimulai dari perencanaan sebagai pedoman rute, sehingga kita telah memiliki panduan untuk berjalan. Yang kedua, pelaksanaan dimulai dari pengumpulan data, pendeteksi kelemahan, kemudian memperbaiki kelemahan yang dialami oleh guru, kita berikan layanan sampai tahap akhir bimbingan dan perbaikan. Selanjutnya, ketiga, kegiatan dan supervisi pendidikan, evaluasi. Jadi setelah kita lakukan evaluasi, semacam pertimbangan diberikan guru, tentu memberikan hasil seperti apa yang kita rencanakan. Jadi tetap terencana. Jadi pelaksanaan yang direncanakan, kemudian ada instrumen khusus yang kita checklist sejauh mana tingkat keberhasilan, mulai dari barangkali kita bisa hitung persen, jika kita bisa hitung berdasarkan nota tertentu, tergantung yang telah dilakukan oleh student berdasarkan instrumen yang kita buat, bisa dievaluasi sampai di sana. Tapi kalau dipandang perlu memiliki lebih lagi bahwa proses itu belum bergerak, maka ada tingkat yang lebih jauh. Bagaimana evaluasi itu dilakukan dan proses yang lebih tinggi merupakan strategi dan cara-cara yang lebih baik, karena tidak boleh kalau tak terhenti sampai di tahap, artinya supervisor nggak bisa ketika sudah mulai memberikan layanan, bagaimana ketika ia memberikan dampak dan hasil yang baik, mesti rela dan memiliki proses yang sangat panjang. Kalau di sini sampai pada wawancara, bisa angket, bisa digunakan observasi dan dimanfaatkan untuk penampilan tertentu yang bakal tingkah laku guru sebagai kegiatan sehari-hari. Bisa terlalu kunjungan kelas, memperhatikan reaksi pendapat ketiga seperti teman sejawat dan teman-teman yang ada di sekitarnya. Ketika kegiatan supervisi harus sampai pada tahap layanan, kegiatan membantu memberikan bantuan dan menemukan hasil sebagai proses dari bimbingan atas masalah-masalah tadi.
maka bersama dengan guru-guru yang kita layani. Jadi kegiatan tindak lanjut lambat dan lamban dalam melaksanakan supervisi, maka pengamatan, suplemen, dan observasi pada kegiatan supervisi akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kelanjutan dari hasil proses dari supervisi pendidikan tadi. Bantuan layanan diberikan adalah untuk memperbaiki kemampuan belajar mengajar supaya memberikan dampak yang baik dalam proses pembelajaran, dapat memberikan nyaman bagi siswa dan dapat menambah skill, meningkatkan kemampuan bagi seorang guru nantinya. Karena itu sangat penting sekali proses dan teknik, karena segala sesuatu pasti punya teknik dan trik dalam pelaksanaannya. Ketika layanan supervisi atau layanan guru merasa tidak tertinggung bahwa mereka diremehkan atau dilecehkan, hal ini gampang sulit, maka teknik komunikasi memang perlu dikuasai oleh seorang supervisor. Bahwa kemampuan untuk memengaruhi keberhasilan dan kegagalan seorang supervisor dalam memberikan layanan atau menuntaskan layanan supervisi pendidikan, maka supervisor haruslah memiliki keterampilan komunikasi yang sangat baik, mental yang kuat, serta sikap optimis, bahwa harus percaya kepada diri sendiri, bahwa dia harus yakin bahwa dirinya bisa, karena tidak ada yang bisa mempengaruhi, meyakinkan diri kita sendiri selain diri kita sendiri. Untuk itu kepercayaan diri, keteguhan iman, mental, serta komunikasi yang baik akan terjalin baik tujuannya jika itu semua berjalan dengan baik. Sekarang kita lihat teknik supervisi adalah cara-cara yang digunakan dalam kegiatan supervisi. Sedangkan teknik adalah supervisi atau adalah supervisi pendidikan adalah satu cara atau jalan yang digunakan oleh supervisor pendidikan dalam memberikan layanan atau pelayanan atau membantu guru. Pada dasarnya teknik supervisi dikelompokkan menjadi dua, yaitu teknik perorangan dan teknik kelompok. Yang pertama, teknik individu supervisi, yaitu teknik yang dilakukan oleh satu orang. Misalnya kepala sekolah memberikan layanan kepada satu orang guru, misalnya guru kita. Nah, teknik layanan individu ini itu teknik kunjungan kelas yang dilakukan dengan cara kunjungan kelas tanpa diberitahu, misalnya tanpa diberitahukan oleh seorang guru mau masuk kelas atau tidak. Yang kedua, selanjutnya itu kunjungan kelas dengan memberitahu terlebih dahulu. Dia sebelum melakukan layanan ke dalam kelas, mereka melapor dulu mau melaksanakan kunjungan ke kelas. Tapi ada kunjungan atas undangan guru. Ada guru yang mengundang untuk diberi layanan, untuk dipantau bagaimana proses dari pembelajaran yang diberikan di kelas tersebut. Tekniknya itu teknik observasi, teknik percakapan pribadi, teknik percakapan kelompok. Yang kedua seleksi berbagai materi. Mungkin mereka meleksi materi dan bahan ajar yang diajarkan, apakah itu cocok, apakah itu pantas untuk murid atau peserta didik yang mereka ajar. Nah, soalnya itu teknik kelompok, teknik yang dilakukan berbagai kelompok. Misalnya satu orang supervisornya kepala sekolah memberikan layanan kepada seluruh guru yang ada di sekolah tersebut, atau misalnya dalam rapat, jadi mereka memberikan contohnya ketika rapat, tapi mereka pertemuan rapat atau seperti lokal karya dan lain-lain sebagainya yang intinya berkelompok memberikan layanan tersebut. Dan rapat atau meeting seperti diskusi, workshop, teknik beberapa panel, teknik seminar, teknik simposium dan lain-lain sebagainya. Tapi dalam teknik-teknik tersebut pasti ada teknik kelemahan dalam pelaksanaan teknik yang ada tersebut.
Misalnya kalau teknik dalam pelaksanaan supervisi tentu akan membutuhkan biaya, waktu yang banyak, kurang demokratis itu agak sulit menemukan cukup menyita waktu menyita waktu dan lain sebagainya. Serta kalau kelebihannya dapat mengetahui kalau kelebihannya pasti yang jelas dapat memberikan bantuan kepada guru atau kepada guru yang lainnya, meningkatkan skill guru nantinya, memberikan peningkatan atas skill pembelajaran pada guru. Hal yang intinya dapat memberikan bimbingan, guru dapat menunjukkan hasil usaha dari yang telah dilakukannya tadi. Untuk itu dalam kegiatan supervisi, baik itu dari mulai perencanaan sampai evaluasi tadi, serta teknik-teknik bagaimana teknik dari kegiatan supervisi itu kita harus paham nantinya kalau kita sebagai calon pendidik nantinya. Untuk itu sama sekali tidak ada yang akan sia-sia jika kita belajar dengan sungguh-sungguh. Karena belajar itu tidak tergantung usia, mungkin tua, muda, kecil, dewasa, lansia. Intinya kita jangan pernah malas untuk belajar. Jangan lupa, jangan pernah kita merasa kita sudah tua, kita sudah mungkin ilmu kita sudah tinggi, tidak perlu lagi belajar. Tidak seperti itu. Semua orang sama harus belajar. Mungkin kalau bisa dikatakan berhenti belajar ketika nyawa tidak diberi lagi, barulah kita tidak bisa ngapa-ngapain. Gimana mau belajar? Jadi itu sangat penting sekali. Jangan pernah jangan pernah kita mengikuti malas, karena dari pertemuan awal kita sudah mengetahui bahwa manusia itu memiliki sifat X dan Y. Untuk itu kita paham, emang itulah kodrat kita sebagai manusia, tapi kita bisa melawan. Kita harus bisa melawan bagaimana kita hidup ini, karena kehidupan kita di dunia ini hanya sementara, tapi yang tidak selamanya. Tapi bagaimana kita menjalankan di dunia ini, kita juga harus melakukan kehidupan yang baik. Mungkin sekian analisis video dari saya pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.